Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-486. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu Sutowijoyo sudah terlibat lagi dalam pembicaraan yang lancar dengan Agung Sedayu, Swandaru, dan Pandanwangi. Mereka masih saja membicarakan orang-orang bersenjata yang tidak mereka kenal. "Raden," berkata Agung Sedayu, "jika demikian, maka sebenarnya Mataram telah terkepung." "Iya, Mataram memang sudah dikepung oleh orang-orang yang tidak kita kenal itu. Sejak hantu-hantuan itu dapat kita ketahui rahasianya, maka mereka telah mengambil cara yang lebih kasar. Aku sudah mendengar laporan yang terperinci dari Ki Lurah Beranjangan tentang kekacauan yang timbul di Jati Anom. Sebenarnya lah bahwa kami harus mengucapkan terima kasih kepada Kiai Gringsing dan murid-muridnya beserta Ki Sumangkar. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Juga kepada Ki Ronodono dan para prajurit Pajang di Jati Anom. Tetapi kami belum sempat melakukannya. Kita semuanya berkepentingan. Juga semua bantuan yang telah kalian berikan kepada kami selama ini. Kami tidak berbuat apa-apa," jawab Agung Sedayu. Namun Swandaru berkata, "Raden, bukan maksud kami untuk menunjukkan jasa kami kepada Raden dan Mataram. Tetapi agaknya perlu Raden ketahui bahwa jalan masuk ke Mataram dari arah timur seakan-akan benar-benar telah tertutup." "Iya, kami sudah mengetahui bahwa gangguan meningkat di bagian timur Alas Mentaok, bahkan di Alas Tambak Boyo. Iya, kami menemukan seseorang yang menyebut dirinya sebagai Panembahan tidak bernama." Raden Sutowijoyo mengerutkan keningnya. "Kami terpaksa bertempur melawan orang itu bersama anak buahnya." Ya, aku juga sudah mendengar laporan tentang mereka. Aku juga sudah mendengar siapakah yang telah berhasil menyingkirkan orang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama itu. Bukan maksud kami untuk menyatakan diri kami. Aku mengerti, kau tentu sekedar memberikan peringatan bahwa hal itu telah terjadi." Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Tentu pengawal-pengawal dari Mataram itulah yang menyampaikan laporan mengenai Panembahan tidak bernama itu. Semuanya itu membuat aku yakin bahwa ada kekuatan yang sebenarnya berbahaya bagi Mataram, sehingga kami tidak dapat menunggu saja, berkata Sutowijoyo kemudian. Dan itu pula lah sebabnya yang mendorong aku memberanikan diri menyeberangi Kali Progo. Dan untuk itu, aku sudah minta maaf." "Raden tidak perlu minta maaf." Tiba-tiba saja Rudito telah menyela. "Menoreh adalah bagian dari Pajang, dan Raden adalah putra Sultan Pajang. Apapun yang akan Raden lakukan, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya." Raden Sutowijoyo berpaling, dipandanginya Rudito sejenak, lalu kepalanya pun terangguk-angguk. Ya, aku memang dapat berbuat begitu, meskipun itu tidak bijaksana. Kebijaksanaan Raden yang berlimpah-limpah itulah yang membuat Raden benar-benar seorang besar yang berjiwa besar. "Terima kasih," sahut Raden Sutowijoyo.
Lalu katanya kepada Swandaru, sebenarnya lah bahwa kami di Mataram sedang diprihatinkan oleh persoalan-persoalan yang seakan-akan tidak ada henti-hentinya itu. Swandaru mengangguk-angguk pula. Katanya, mudah-mudahan Raden segera menemukan jalan yang paling baik untuk menyelesaikannya. Suto Wijoyo tidak segera menyahut. Dipandanginya api yang menyala semakin besar karena beberapa potong kayu yang dilemparkan ke dalamnya. Sepercik bunga api meloncat ke udara dan hilang di bawah angin yang bertiup ke utara. Raden dapat menemui Ki Gede Menoreh, berkata Agung Sedayu tiba-tiba. Suto Wijoyo mengerutkan keningnya. Bahkan Pandan Wangi pun memandang anak muda itu dengan dahi yang berkerut-kerut. Maksudmu? Bertanya Raden Sutowijoyo. Namun sebelum Agung Sedayu menjawab, Rudito sudah mendahului. Kau jangan mencampuri persoalan tanah perdikan Menoreh. Pandan Wangi sudah menyadari kekeliruannya. Raden Sutowijoyo adalah putra Sultan Pajang. Buat apa ia menemui Ki Gede Menoreh? Jika Raden Sutowijoyo memerlukan, ialah yang akan memanggil Ki Gede menghadap, baik di Mataram maupun di Pajang, bukan sebaliknya. Agung Sedayu hanya memandangnya sekilas, namun ia berbicara terus, seakan-akan tidak ada seorang pun yang berbicara. Raden, jika Raden berhasil mengadakan semacam persetujuan dan semayan untuk bersama-sama menjaga perbatasan masing-masing, maka gerak orang-orang itu akan menjadi sangat terbatas. Apalagi apabila dapat disusun semacam pasukan pengawal gabungan, baik dengan tanah perdikan Menoreh maupun dengan Kademangan Mangir. Raden Sutowijoyo merenung sejenak. Pendapat itu memang sangat menarik. Agaknya memang tidak akan terdapat kesulitan dengan tanah perdikan Menoreh jika ia benar-benar menemui Ki Argopati. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan bagi Raden Sutowijoyo adalah Mangir dan bagian timur alas Tambak Boyo. Daerah Cupuwatu adalah daerah yang kurang dikenalnya. Kemudian Kademangan Prambanan yang kadang-kadang mempunyai sikap yang kurang dimengertinya, justru karena daerah itu jarang sekali dijamahnya. Kemudian jika Swandaru mempunyai pengaruh yang cukup terhadap ayahnya dan kademangannya, maka Sangkal Putung dapat diharapkannya. Namun di bawah bayangan kaki Gunung Merapi terletak daerah Jati Anom, daerah yang menjadi pusat kekuasaan Senopati di daerah selatan ini, Untara. Tetapi untuk membinasakan orang-orang yang sengaja mengeruhkan suasana itu, Jati Anom dapat dibawa bekerja bersama. Berkata Sutowijoyo di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia tidak ingkar bahwa sebenarnya ada beberapa orang perwira Pajang yang langsung atau tidak langsung berjalan sejajar dengan orang-orang yang menghalangi pertumbuhan Mataram. Tidak mustahil bahwa otak dari gerakan yang gila itu sebenarnya justru ada di Pajang. Desis Sutowijoyo di dalam hatinya pula. Dalam pada itu Agung Sedayu masih menunggu jawaban anak muda yang memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan itu. Sejenak Sutowijoyo masih merenung, lalu jawabnya kemudian. Pendapatmu baik sekali, tetapi apakah orang-orang yang berkuasa di sekitar Mataram dapat mengerti maksud itu? Aku yakin tidak ada persoalan lagi bagi Menoreh, tetapi aku tidak tahu apakah Ki Demang di Mangir tidak justru menjadi marah-marah kepadaku, seakan-akan aku sudah memerintahnya. Tetapi hal itu dapat dicoba. Iya, memang dapat dicoba, dan aku akan menyampaikannya kepada Ayahanda Ki Gede Pemanahan. Raden Sutowijoyo berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi sebelum dengan resmi aku menemui Ki Gede Menoreh,
Aku minta agar Pandanwangi menyampaikan persoalan ini. Dan terlebih lagi, untuk waktu yang terlampau pendek ini, bagaimana jika kita mulai saja dengan kerjasama itu sekarang? Maksud Raden? Aku sedang mengejar orang-orang yang tidak aku ketahui dari mana asalnya itu. Mereka menyeberangi sungai dan hilang di dalam hutan ini. Kapan? Bertanya Swandaru. Belum lama. Sesudah malam. Ya, sesudah malam. Tetapi Pandanwangi menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Sulit sekali untuk menemukan mereka. Bukannya kami tidak bersedia, tetapi untuk mencari mereka di tengah-tengah hutan liar itu di malam hari adalah pekerjaan yang sangat sulit. Raden Sutawijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia telah mencoba menerobos hutan itu, tetapi memang terlampau sulit, sehingga lebih cepat baginya untuk melingkar di sebelah hutan liar ini. Namun dengan demikian, ia telah kehilangan buruannya dan justru menemukan perkemahan Pandanwangi di pinggir hutan itu. Memang sulit sekali, berkata Sutawijoyo. Tetapi jika aku menunggu sampai besok, maka aku akan kehilangan lagi. Sama saja bagi Raden, berkata Pandanwangi. Raden tidak akan menemukannya, meskipun Raden berusaha mencarinya malam ini. Sekali lagi Sutawijoyo mengangguk sambil berkata, tetapi sama saja artinya, dan arti itu adalah aku kehilangan lagi buruanku. Pandanwangi melihat kekecewaan yang dalam di wajah Raden Sutawijoyo, tetapi tentu tidak ada yang dapat menolongnya. Hutan yang liar itu menyimpan 1000 kemungkinan yang tidak dapat diperhitungkan, apalagi di malam hari. Sejenak mereka saling berdiam diri. Rudito yang duduk mendengarkan percakapan itu menjadi ngeri. Seandainya mereka benar-benar akan memasuki hutan itu di malam hari, maka ia akan menjadi beku karenanya. Rudito itu terkejut ketika ia mendengar aum harimau di tengah-tengah hutan. Sejengkal ia bergeser mendekati Pandanwangi. Sedang Prastowo yang mendengar suara itu juga justru mengangkat wajahnya. Tetapi ia tidak pergi dari tempat duduknya. Ia lebih senang duduk di antara para pengiringnya daripada duduk bersama-sama dengan Rudito. Meskipun ia sudah tidak curiga lagi terhadap para pengawal Raden Sutawijoyo. Dalam pada itu, maka mereka pun sempat juga menghirup minuman panas yang dihidangkan oleh para pengiring dan bahkan makanan yang sudah dihangatkan. Nikmat sekali. Baiklah, berkata Raden Sutawijoyo kemudian, aku akan ikut beristirahat di sini. Besok pagi-pagi benar, aku akan menyerahkan arah perjalananku kepada kalian. Apakah aku akan kembali atau aku akan mencari terus orang-orang yang selalu membuat kerusuhan di Mataram itu? Dan hampir di luar sadarnya Swandaru berkata, bagaimana jika kita pergi bersama mencarinya di seluruh hutan ini? Mungkin mereka memang bersarang di dalam hutan ini. Tergantung kepada Pandanwangi. Jika aku diizinkan, aku masih akan mencarinya di dalam hutan ini. Alangkah berterima kasihnya Mataram jika kalian pergi bersamaku. Sejenak tidak ada yang menyahut. Rudito yang duduk di sebelah Pandanwangi menjadi termangu-mangu. Lalu katanya, Raden, tetapi bukankah orang-orang itu sudah tidak berada di Mataram lagi? Siapa? Bertanya Sutawijoyo pula. Orang-orang yang sedang Raden cari. Sudah aku katakan, mereka telah menyeberang sungai itu dan berada di atas tanah perdikan menoreh. Jika demikian, sebenarnya Raden sudah tidak perlu bersusah payah lagi.
Biar sajalah mereka pergi kemana mereka kehendaki. Tetapi bukankah dengan demikian, berarti mereka sudah tidak mengganggu daerah Mataram lagi? Iya, sekarang memang mereka tidak mengganggu daerah Mataram lagi. Tetapi entahlah besok pagi, atau bahkan mungkin sekarang ini mereka telah menyeberang ke timur dan mulai lagi mengganggu orang-orang yang tinggal di daerah yang masih agak sepi. Rudito mengerutkan keningnya. Katanya, "Tentu tidak, Raden. Mereka tentu sudah lari ketakutan jika mereka mengetahui Raden sedang mengejarnya." Suto Wijoyo memandang Rudito sejenak. Jawabnya kemudian, "Iya, mereka tentu akan lari ketakutan." Rudito tidak mengerti tanggapan Raden Sutowijoyo yang sebenarnya. Kenapa tiba-tiba saja ia mengiyakan kata-katanya. Namun dengan demikian ia menjadi terdiam. Dalam pada itu, Agung Sedayolah yang berkata, "Jika Pandanwangi menyetujui, aku bersedia besok pagi memasuki hutan itu untuk mencari jejak, sekaligus berburu binatang buas. Bukankah tidak banyak bedanya? Namun jika kita kurang hati-hati, kitalah yang justru akan diburu oleh orang-orang itu. Seperti kita hampir saja menjadi mangsa seekor ular naga." Swandaru memandang Pandanwangi pula, seolah-olah sedang menunggu. Ialah yang paling berwenang menentukan apakah ia sependapat atau tidak. Setelah merenung sejenak, maka Pandanwangi pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Baiklah, kita besok pergi bersama-sama. "Jangan pergi." Rudito mencoba mencegahnya. "Biarlah mereka pergi, Pandanwangi, tetapi sebaiknya kita menunggu di sini bersama para pengiring." Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya seperti kepada adiknya yang kecil ketika merengek minta mainan, Kau sajalah yang tinggal di sini bersama beberapa orang pengiring yang akan menunggui kuda kita dan menyediakan makan kita seperti sekarang ini. "Tetapi sebaiknya kau tidak pergi." Aku ingin pergi, Rudito. Akulah tuan rumah di sini. Akulah yang paling pantas untuk mengantarkan tamu-tamu yang menjelajahi daerah tanah perdikan Menoreh. "Tetapi mereka bukan tamu. Mereka adalah orang-orang yang ingin berperang." Dan kita adalah orang-orang yang sedang berburu. Kita sudah sepakat untuk berburu di hutan liar itu. Jawab Pandanwangi. Dan kita sekarang mendapat kawan yang cukup banyak. Bukankah semakin banyak kawan kita, perjalanan kita akan menjadi semakin aman? Rudito memandang wajah Pandanwangi dengan gelisah. Agaknya Pandanwangi pun sudah tidak mau mendengarkan kata-katanya lagi. Ia menyesal bahwa ia sudah ikut di dalam rombongan. Bukan saja berburu di daerah yang liar, tetapi orang-orang itu rasa-rasanya seperti orang-orang liar juga yang sedang berkelahi melawan alam di zaman-zaman manusia hidup di daerah hutan-hutan yang lebat. Hidup di dalam zaman perburuan tiada henti-hentinya, membunuh dan dibunuh binatang buas dan sesama manusia. "Kini mereka pun sedang berburu manusia," berkata Rudito di dalam hatinya. Namun Rudito tidak akan dapat mencegah orang-orang yang masih saja suka berburu itu. Sedang untuk tinggal di perkemahan itu pun rasa-rasanya terlalu ngeri. Beberapa orang pengiring yang tinggal tentu tidak setangkas Pandanwangi dan tentu tidak akan dapat membidik mata ular dengan lemparan tombak. Di daerah yang buas, memang sebaiknya berada di antara orang-orang yang garang, seperti mereka itu untuk menyelamatkan diri, berkata Rudito di dalam hatinya. "Pandanwangi," berkata Rudito kemudian, "baiklah jika demikian, jika kau pergi, aku pun akan pergi.
Apalagi jika menurut penilaianmu semakin banyak orangnya akan menjadi semakin aman. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi jalan terlalu sulit di tengah-tengah hutan itu. Itulah yang menyenangkan, Rudito. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kesenangan, hampir tidak pernah berbuat apa-apa, sehingga sekali-sekali kita harus melatih diri kita sendiri untuk mengatasi kesulitan jasmania. Berburu di hutan liar ini adalah cara yang baik untuk itu. Kalian memang mencari kesulitan. Jika kalian ingin, kalian tentu dapat menyediakan uang untuk mengupah beberapa orang untuk mendapatkan binatang buruan yang kalian kehendaki. Kijang, rusa atau kancil, bahkan harimau loreng sekalipun, asal uang itu cukup banyak. Juga untuk berburu orang-orang bersenjata sekalipun. Tetapi kita tidak yakin bahwa usaha itu akan dapat hasil baik seperti yang kita harapkan. Potong Sutowijoyo. Tentu itu bukan persoalan kita, Raden. Jika kita sudah mengadakan pembicaraan, maka itu harus berhasil. Jika tidak, kita tidak usah membayarnya. Mungkin hal semacam itu dapat dilakukan di dalam perburuan binatang. Sebelum kita mendapatkan macan loreng, kita tidak akan memberikan upahnya, sahut Sutowijoyo. Tetapi tidak bagi perburuan orang-orang bersenjata. Apa bedanya, Raden? Bertanya Rudito. Tentu kita juga tidak akan membayar upahnya jika mereka tidak berhasil menangkap orang yang kita cari. Memang kita tidak usah membayar upahnya, tetapi kita kehilangan buruan. Nilainya berlipat dari upah yang harus kita bayarkan, jawab Raden Sutowijoyo. Bukan sekedar seperti binatang buruan yang banyak jumlahnya. Rudito tidak menyahut lagi. Dipandanginya saja Raden Sutowijoyo sejenak, lalu kepalanya pun tertunduk. Namun agaknya Rudito itu masih belum mengerti maksud Sutowijoyo. Rudito, berkata Sutowijoyo seperti seorang guru yang sabar mengajari muridnya yang terlampau bebal. Setiap binatang yang sama nilainya dapat dikatakan sama bagi kita. Macan loreng yang satu akan sama saja nilainya dengan macan loreng yang lain. Seekor rusa tidak banyak berbeda dengan rusa yang lain pula. Tetapi tentu tidak orang-orang bersenjata itu. Sekelompok orang bersenjata yang aku cari akan sangat berbeda nilainya dengan sekelompok yang bersenjata di sekitar perapian ini. Meskipun aku hampir saja keliru. Dan tentu berbeda pula dengan sekelompok yang lain lagi yang mungkin akan kita jumpai di sepanjang perjalanan kita. Karena itu, sulit bagi kita untuk mengupah orang-orang yang sanggup berburu manusia bersenjata seperti pemburu-pemburunya itu sendiri. Meskipun hal itu dapat juga sekali-sekali terjadi, tetapi sudah tentu tidak dalam kedudukan seperti kita sekarang ini. Rudito tidak menjawab lagi. Bagaimanapun juga, ia tidak akan dapat mencegah perburuan yang menegangkan itu. Meskipun demikian, ia pun tidak berani tinggal di perkemahan itu tanpa pandan wangi. Bagaimana jika justru orang-orang yang diburu itu yang akan memburu aku dan para pengiring yang tugas di sini? Berkata Rudito di dalam hati. Namun demikian sama sekali ia tidak berkata apapun juga. Ketika Rudito kemudian terdiam, maka yang lain mulai berbicara. Swandaru yang sudah menahan hati terlampau lama itu berkata, "Baiklah, kita mempergunakan sisa malam ini untuk beristirahat sebelum kita besok menyelusuri hutan belukar yang lebat itu. Dengan orang-orang bersenjata yang tidak kita kenal, maka hutan lebat di pinggir Progo ini tentu tidak akan kalah berbahayanya dari Mentaok, meskipun hutan ini tidak terlalu luas." "Aku sependapat," berkata Raden Sutowijoyo. "Kita dapat tidur sejenak. Mudah-mudahan bukan kita yang kemudian dikepung oleh pasukan orang-orang bersenjata itu, dan baru akan kita cari besok pagi. Kuda-kuda kami adalah penjaga yang paling baik. Mereka akan segera membangunkan kami jika ada seseorang yang datang."
Orang-orangku akan berjaga-jaga, berkata Sutowijoyo. Bagus sekali, giliranku adalah berjaga-jaga menjelang pagi. Jika demikian, maka aku tidak perlu lagi melakukannya. Aku akan menitipkannya saja kepada para pengikut Raden Sutowijoyo dan kuda-kuda kami itu, gumam Swandaru. Agung Sedayu berdesis. Swandaru berpaling. Dipandanginya Agung Sedayu sejenak tanpa mengerti maksudnya kenapa ia berdesis. Kau samakan saja mereka dengan kuda-kuda kita, bisik Agung Sedayu. Oh, Swandaru menutup mulutnya seakan-akan ingin menahan kata-katanya yang tersisa itu. Demikianlah, maka mereka pun segera mencari tempat untuk beristirahat. Sebagaimana orang-orang yang biasa bertualang, maka Sutowijoyo pun segera mendapatkan tempat di atas rerumputan yang kering. Raden, berkata Rudito, kenapa Raden berbaring di tempat yang kotor itu? Marilah, silahkan Raden berbaring di atas tikar ini bersama aku. Dan biarlah Pandanwangi mempergunakan yang selembar lainnya. Biarlah anak-anak itu mencari tempat mereka masing-masing. Swandaru hanya memandang Rudito sejenak, tetapi ia tidak menghiraukannya lagi, karena ia pun sama sekali tidak mempergunakan sehelai tikar pun juga. Demikian juga Agung Sedayu dan apalagi Prastowo. Tetapi ternyata bahwa Sutowijoyo menolak. Katanya, aku biasa tidur dimanapun juga tanpa lembaran. Rumput kering adalah alas yang lebih hangat dari sehelai tikar pandan. Karena itu, biarlah aku tidur di sini saja bersama-sama dengan yang lain. Ah, desah Rudito. Tetapi tidak enak bagiku. Seakan-akan aku berderajat lebih tinggi dari Raden. Karena itu silakan Raden tidur di sini. Sutowijoyo tertawa. Katanya, kau terlalu baik hati. Kau mencoba untuk menghormati orang lain yang menurut pendapatmu pantas dihormati. Tetapi biarlah aku di sini. Itu bukan salahmu. Aku sendirilah yang menentukan. Rudito tidak menyahut lagi. Tetapi untuk beberapa lamanya, ia mengawasi saja Raden Sutowijoyo yang berbaring di rerumputan kering dekat perapian. Demikian juga para pengiringnya yang segera bertebaran mencari tempat masing-masing. Namun demikian beberapa orang masih tetap duduk di tempatnya untuk berjaga-jaga karena bahaya dapat datang setiap saat selagi mereka tidur dengan nyenyak. Malam itu ternyata tidak ada sesuatu yang menarik perhatian. Agung Sedayu dan Swandaru tidak perlu lagi bertugas di akhir malam. Bahkan keduanya sempat tidur dengan pulasnya. Karena di perkemahan itu, rasa-rasanya menjadi semakin aman dengan kehadiran Raden Sutowijoyo bersama para pengiringnya. Namun dalam pada itu, Ruditolah yang ternyata tidak dapat memejamkan matanya sama sekali. Bukan saja karena ia merasa segan kepada Raden Sutowijoyo yang menurut gambarannya adalah seorang putra sultan yang berkuasa di seluruh Pajang. Namun hatinya juga digelisahkan karena besok mereka harus melanjutkan perburuan mereka. Bukan saja berburu binatang buas, tetapi juga berburu manusia. Manusia yang bersenjata lebih tajam dari taring harimau yang paling ganas. Ketika kemudian fajar menyingsing, maka mereka pun segera bangkit dan membenahi diri. Beberapa orang dari mereka pun segera memperbesar nyala perapian dan menjerang air untuk minum. Sementara itu Pandanwangi pun mendahului orang-orang lain, pergi ke belik di bawah pohon yang besar itu. Kemudian baru yang lain berturut-turut membersihkan diri mereka.
apakah kau tidak akan mandi? Bertanya Pandan Wangi kepada Rudito. Aku tidak dapat pergi sendiri. Aku belum mengetahui letaknya. Kenapa sendiri? Bukankah semua juga pergi ke bilik itu? Aku tidak mau bersama dengan mereka. Kenapa? Rudito menggelengkan kepalanya. Lalu tiba-tiba ia bertanya. Katanya, Pandan Wangi, apakah setelah semuanya selesai, kau mau mengantarkan aku? Pandan Wangi tidak dapat menahan senyumnya. Katanya, apakah kau tidak malu ditertawakan oleh orang-orang lain? mereka tidak akan mentertawakan. Aku tidak dapat berbuat lain daripada itu. Pandan Wangi menjadi iba juga kepada anak manja itu. Karena itu maka katanya, Baiklah, marilah, agaknya semuanya sudah hampir selesai. Jika kita sampai di tempat itu, maka semuanya tentu sudah kembali ke perkemahan ini. Tetapi sudah barang tentu aku tidak dapat mendekati bilik itu apabila yang lain baru mandi. Jika begitu, nanti saja setelah mereka selesai sama sekali. Itu akan membuang waktu. Rudito memandang wajah Pandan Wangi dengan tatapan mata yang sayu, sehingga akhirnya Pandan Wangi berkata, Baiklah, kita menunggu sejenak. demikianlah, setelah langit semakin terang barulah semuanya selesai mandi, dan barulah Pandan Wangi mengantarkan Rudito pergi ke bilik itu, seperti seorang ibu mengantar anaknya ke pakiwan di malam hari. Ternyata Rudito hanya mencuci mukanya, namun demikian badannya merasa segar dan rasa-rasanya kekuatannya menjadi bertambah-tambah. Tetapi ia menjadi heran melihat Pandan Wangi yang sama sekali tidak memperhatikannya. Yang diperhatikan justru rerumputan dan gerumbul-gerumbul perdu di sekitar bilik itu. Apa yang menarik perhatianmu, Pandan Wangi? Bertanya Rudito. Pandan Wangi tidak menyahut, tetapi sesuatu memang sangat menarik perhatiannya. Sejenak Rudito menjadi termangu-mangu. Dipandanginya saja Pandan Wangi yang kadang-kadang berjongkok, kadang-kadang menyibakkan dedaunan perdu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.